Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Miranti. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan pendidikan sekolah dasar di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada era abad ke-21. Abad 21 ditandai sebagai abad keterbukaan atau abad globalisasi, yang artinya kehidupan manusia pada abad ke-21 mengalami perubahan-perubahan yang fundamental yang berbeda dengan tata kehidupan dalam abad sebelumnya. Abad 21 ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat serta perkembangan otomasi di mana banyak pekerjaan yang sifatnya pekerjaan rutin dan berulang-ulang mulai digantikan dengan mesin, baik mesin produksi maupun mesin komputer. Memasuki abad ke-21, kemajuan teknologi tersebut telah memasuki berbagai sendi kehidupan, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Pendidik dan peserta didik dituntut memiliki kemampuan belajar mengajar di abad ke-21 ini. Sejumlah tantangan dan peluang harus dihadapi oleh pendidik dan peserta didik agar dapat bertahan dalam abad pengetahuan di era informasi ini. Pendidikan abad ke-21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global. Melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemampuan dan berkemauan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Abad ke-21 baru berjalan 1 dekade, namun dalam dunia pendidikan sudah dirasakan adanya pergeseran dan bahkan perubahan yang bersifat mendasar pada tataran filsafat, arah serta tujuannya. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga dengan adanya pendidikan diharapkan kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Fungsi dari pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan hak asasi setiap orang, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 31, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM Indonesia, salah satu dengan menerapkan wajib belajar pendidikan dasar atau wajar Dikdas. Selain itu, pengembangan kualitas sumber daya manusia juga merupakan bagian dari program-program pembangunan di Indonesia terkait erat dengan komitmen internasional dalam mewujudkan Millennium Development Goals atau MDGs yang telah dicanangkan sejak tahun 2000 melalui Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan telah berakhir pada tahun 2015 lalu, yang kemudian dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nusa Tenggara Barat memiliki angka partisipasi sekolah atau APS 7-12 tahun mencapai 99,11%, APS 13-15 tahun mencapai 97,27%, dan APS 16-18 tahun baru mencapai 75,68%. Yang berarti anak-anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah. Hal ini juga menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat hanya mengenyam pendidikan dasar sampai tingkat sekolah menengah pertama. Rata-rata lama sekolah Provinsi NTB pada tahun 2014 baru mencapai angka 6,67%, yang artinya baru mencapai kelas 6 SD. Komponen penyusun IPM dengan metode baru terdiri dari 3, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, yang terdiri dari 4 variabel, yaitu angka harapan hidup yang mewakili komponen kesehatan, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah yang mewakili komponen pendidikan, dan pengeluaran mewakili komponen ekonomi. Ada 2 variabel yang mewakili komponen pendidikan. Hal ini berarti bahwa dari sisi pendidikan sangat penting pembangunan sumber daya manusianya.
Pembangunan pendidikan di Provinsi NTB akan diuraikan berdasarkan misi pendidikan dan kebudayaan, yaitu M2 adalah mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, dan M3 adalah mewujudkan pembelajaran yang bermutu pada Renstra Kemendikbud. Peranan perpustakaan di dalam pendidikan amatlah sangat penting, yaitu untuk membantu terselenggaranya dengan baik. Dengan adanya perpustakaan, sekolah diharapkan dapat membantu murid-murid dan guru menyelesaikan tugas-tugas di dalam proses belajar mengajar. Di jenjang SD, baru ada 71,53% sekolah yang memiliki ruang perpustakaan, sesuai dengan Permendikmas nomor 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana bahwa setiap sekolah memiliki satu ruang perpustakaan, yang berarti bahwa masih ada 38,47% sekolah di jenjang SD belum memiliki ruang perpustakaan. Pembangunan perpustakaan perlu mendapat perhatian yang lebih bagi pemerintah Provinsi NTB karena perpustakaan merupakan sarana yang cukup penting dalam proses belajar bagi siswa dan guru. Hal ini berarti bahwa layanan pendidikan untuk jenjang SD di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah baik. Dengan ini dapat dikatakan bahwa masih banyak anak usia sekolah dasar untuk jenjang SM belum terlayani oleh pendidikan ini. Ini merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah Nusa Tenggara Barat guna meningkatkan partisipasi untuk jenjang SD. Seiring dengan keinginan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merintis wajib belajar atau wajar 12 tahun pada 2016, dengan harapan pada tahun 2020 tercapai sejumlah targetnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.